Gangster The Cop The Devil adalah film yang bergabungnya gangster dan polisi yang memburu pembunuh berantai. Film ini dibintangi oleh Ma Dong-seok dan Kim Moo-yo, disutradarai oleh Won Tae-lee yang dirilis pada tahun 2019. Berawal dari sebuah mobil, orang misterius yang bernama Kang Kyong menabrak mobil pria pemabok. Orang itu keluar dan memotret mobil Kang Kyong. Langsung aja Kang Kyong menikamnya di mobil itu sampai tewas. Esok harinya di jalan terlihat macet. Polisi bernama Tae-suk bersama rekannya mendengar pembunuh tersebut. Karena kesal, Tae-suk mematikan radio dan sirine polisi. Di depan kasino ia melihat seorang penjaga. Langsung aja dia masuk ke kasino tersebut untuk menangkap orang yang ada di kasino tersebut. Terlihat ketua gangster Dong-so terlihat berlatih. Kemudian tangan kanannya yang bernama Oh Song memberitahu kalau Tae-suk datang kembali. Setelah siap menuju mobil, Dong-so menelpon Ho Bong, atasan dari Tae-suk. Ia memberitahu kalau Tae-suk mengganggu anak buahnya. Kembali ke Tae-suk, atasannya memanggilnya tapi dia gak menghiraukannya. Setelah itu Tae-suk datang di TKP pembunuhan tersebut. Setelah itu ia memutari mobil yang dimana ia melihat sebuah tabrakan. Ia memanggil rekannya bernama Seo Jin, dan melihatkannya sebuah bekas tabrakan tersebut. Mereka menyimpulkan tabrakan itulah yang menyebabkan pembunuhan. Berpindah ke Dong-so, ia bersama rekan kerjanya yang bernama Sang-do. Ia menceritakan keserakahan Sang-do, yang mau mengambil alih sebagian bisnis Dong-so. Sang-do terlihat santai, kayak gak ada masalah. Oh Song yang kesal langsung memaki Sang-do, dan Sang-do langsung menyiramnya. Sang-do berdiri dan memukul Oh Song, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do, dan menyuruh Sang-do untuk meminum bersama gigi tersebut. Sedangkan di ruang rapat Ho Bong menyimpulkan ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Di sini Tae-suk gak terima. Ia melihatkan kasus yang sama pada pembunuhan tersebut. Menggunakan pisau yang sama, ia mengatakan ini pembunuhan berantai. Dan ketua Ho Bong tak mempercayainya dan memarahi Tae-suk di sana. Karena kesal, Tae-suk langsung keluar dari ruangan tersebut. Berpindah ke Dong-so, ia memberitahu Oh Song kalau ia ingin menyetir sendiri, tapi di jalan Kang Kyong menabrak Dong-so dari belakang. Dan Dong-so berbicara ia gak mempermasalahkannya. Namun tiba-tiba Kang Kyong menusuknya dari belakang. Terjadi pertarungan di sana, di mana Dong-so menerima beberapa tusukan, serta Kang Kyong mendapatkan tusukan satu di sebelah bahu, namun ia bisa kabur setelah menerima tusukan tersebut. Di sini Dong-so belum mengetahui kalau pembunuh tersebut bernama Kang Kyong, karena pembunuhan tersebut masih menjadi misteri oleh polisi. Di sisi lain Oh Song bersama anak buahnya menyerang markas Sang-do untuk merebut kekuasaan. Kembali ke Kang Kyong, ia menjahit lukanya sendiri, karena ditusuk Dong-so. Dan Dong-so bisa selamat karena beberapa tusukan-tusukan setelah dioperasi. Dan di penampungan anjing, Kang Kyong melakukan pembunuhan. Ia melakukan pembunuhan pada penjaga anjing tersebut. Oh Song meyakini, penyerangan kepada Dong-so ialah Sang-do. Dong-so menceritakan yang melakukan bukanlah Sang-do. Tiba-tiba Tae-suk datang. Ia minta keterangan penyerangan tersebut. Dong-so tidak memberitahunya, karena dia mau mencari sendiri. Lanjut Tae-suk melakukan penyelidikan sendiri di mobil Dong-so. Ia menemukan sama persis 3 kasus pada pembunuhan sebelumnya. Kembali ke Dong-so, Sang-do menjenguknya. Ia meminta setengah kekuasaan dari Dong-so, namun hanya diam. Sang-do pasti akan mengacaukannya. Di kantor Tae-suk membujuk ketua Ho Bong. Ia memberitahu kalau Dong-so adalah korban penyerangan yang masih hidup yang telah dioperasi. Ini adalah kesempatan mereka untuk mendekat dari pembunuhan melalui Dong-so. Namun ketuanya terlalu bodoh, sehingga tak mempercayai Tae-suk, malah ia meminta tim lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berpindah ke Kang Kyong. Ia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun
Kang Kyong mendengar dan membunuh orang tersebut. Sedangkan Dongso sudah mendapat sketsa Kang Kyong. Berpindah ke Kang Kyong setelah membunuh ia mengendarai mobil truk. Tak sengaja pisau yang dia pakai terjatuh. Sedangkan di kasino, Taesuk dan polisi menyita tempat tersebut. Lanjut, Taesuk menemui Dongso memberitahu yang menyerangmu adalah pembunuh berantai. Ia bukan psikopat biasa, hingga berani menyerang ketua gangster seprimu. Taesuk ingin meminta informasi sehingga bisa mengadili pembunuh tersebut. Dongso menyebut itu gas sepadan dengan pembunuh itu lakukan. Berpindah ke Sangdo ia memasukkan pembangunan besar ke daftar hitam agar tidak dilanjutkan. Mendengar hal itu Oh Song mendengar Dongso, kalau Sangdo telah mengacaukan segalanya, hingga membuat kerugian besar. Kemudian Oh Song memberitahu mobil pembunuh, dan memberitahu pisau yang dipakai pembunuh tersebut, dan Dongso percaya itu adalah pembunuh berantai tersebut. Dongso langsung memberitahu Taesuk atas informasi tersebut. Saat di rumah Dongso mengatakan akan membunuh pelaku jika menemukannya. Ia memberi kunci mobil Taesuk untuk mencari jejak. Di sana mereka sepakat untuk bergabung. Tapi jika Taesuk menemukannya dia akan menangkapnya. Beda sama Dongso, ia akan membunuhnya. Langsung Dongso memberikan sketsa wajah pelaku, dan Taesuk menyetujuinya. Di sini Dongso memutar rekaman sebagai kontrak kerja mereka, karena kesal Taesuk menghancurkannya. Namun CCTV di ruangan itu merekam semuanya. Kini Taesuk menyusun rencana bersama dua rekannya. Sama seperti Dongso, dia cuma memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku. Lanjut, Taesuk dan dua temannya mendatangi gudang mesin punya Dongso. Karena mobil pelaku disimpan di sana, ia mencari jejak apa yang bisa ia dapat di mobil tersebut. Sedangkan Sangdo menyuruh Oh Song membunuh Sangdo terlebih dahulu, dengan pisau pembunuh berantai tersebut. Dan waktu Sangdo tertidur, Oh Song lalu menikamnya pakai pisau. Esok harinya Taesuk mengagetkan Sejin, hingga ia membantingnya. Setelah itu Taesuk memberi seberkas darah dan rambut untuk diperiksa. Berlanjut pada pembunuhan Sangdo. Sejin melihat pisau pembunuh yang ditinggal dengan sengaja. Di kantor polisi pemimpin Jo marah besar, karena mereka tak menyelesaikan satu kasus pun, dari deretan kasus yang terjadi. Kemudian pisau Taesuk berbunyi. Seo Jun memberitahu pembunuh Sangdo, dan DNA pada pembunuh sebelumnya ada pada pisau yang sama. Taesuk langsung ke rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali. Namun Dongso melawan balik dengan santuy. Dia mengakui dialah yang membunuh Sangdo. Namun pencarian pelaku harus tetap dilanjutkan. Namun di berita sudah dinyatakan itu pembunuhan berantai. Tiba-tiba ada tim lain yang mau mengambil tugas kasus tersebut. Kang Kyong melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan pembunuhan terakhir bukanlah saya. Dongso pergi ke tempat baskemnya Sangdo. Sekilas ia melihat Kang Kyong di sana. Saat lengah Kang Kyong pun langsung menghilang. Dan telepon berbunyi ia pun menyuruh ke tempat Taesuk. Terlihat Kang Kyong memberi surat kepada anak buah Sangdo yang bertuliskan, kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo. Saat di jalan Kang Kyong membunuh seseorang lagi. Saat Taesuk dan Dongso melihat mobil pelaku, tangan kanan Sangdo bersama anak buahnya menyerang mereka, pertarungan terjadi dan mereka kalah dengan mudah. Di akhir pertarungan Taesuk gak sengaja membunuh tangan kanan Sangdo. Di sana Dongso menyuruh Taesuk pergi, karena ia akan membereskan dia semuanya. Kembali ke Kang Kyong, ia mengambil mobil yang telah dibunuhnya, agar kasus itu dikatakan perampokan. Sedangkan Dongso dan anak buahnya, ia mengubur anak buah Sangdo, untuk menghilangkan jejak.
Keesokan harinya ketua melihat wajah Tae-suk yang dipenuhi luka. Ia memberikan kasus baru, karena kasus sebelumnya udah diambil alih. Dengan marah Tae-suk mengatakan dari awal itu adalah pembunuhan berantai. Jika ketua tidak bodoh, kasus itu tidak akan diambil oleh polisi lain. Lanjut Tae-suk dan kedua temannya, menghampiri istri korban pembunuhan Kang Kyong. Wanita itu menghubungi Kang Kyong, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyong mengajaknya bertemu di tempat makan, dan wanita itu pergi ke kedai, dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Tae-suk di atas gedung sambil mengawasi, dan tiba-tiba Kang Kyong sedang mengawasinya. Tae-suk memberitahu kawannya untuk mengejar Kang Kyong, namun Kang Kyong berhasil kabur. Tae-suk bertanya kepada penjaga kedai makan. Ia mengatakan ialah hanya pria biasa yang minum sujo. Mereka bertiga pun langsung mencari botol tersebut, dan ia terkejut ada banyak botol sujo dengan banyak merek. Dengan dibantu Seojin mereka mengumpulkan botol sujo dengan merek yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Sejin memberikan foto pelaku dan sidik jari. Dari hasil sidik jari di dalam foto dan Tae-suk langsung mencarinya. Keberuntungan berpihak kepadanya. Tae-suk mengidentifikasi pelaku sebenarnya, yang ada di rumahnya. Tae-suk memberikan nomor kepada temannya dan menyuruh melacaknya. Kembali ke Dongso ia sedang asik makan. Salah satu teman mereka, mengoceh kagak jelas, karena kesal langsung Dongso menjitak temannya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Tae-suk memberitahu foto dan suara pelaku. Setelah mendengarnya ia menyadari itu adalah suara pembunuhan. Saat di kantor, ketua penyidik memberitahu nama pelaku adalah Kang Kyong. Ketua penyidik memanggil nama Dongso, hingga membuat Osong kesal. Mereka ribut dan Tae-suk memukul mereka. Tae-suk berkata, kita adalah tim, dan harus bekerja sama menemukan Kang Kyong, jangan membuat keributan kagak jelas. Lanjut mereka langsung mencari Kang Kyong di pelosok kota, namun masih tak menemukannya. Pindah ke Ding Dongsu. Ia melihat anak sekolah yang basah karena kena hujan. Ia mengasihi payungnya, dan tiba-tiba Tae-suk mengatakan kalau Dongso adalah gangster. Namun gadis tersebut mengatakan Tae-suk lebih mirip gangster daripada Dongsu. Dongso hanya tertawa melihatnya, dan gadis tersebut langsung naik bis. Tak disadari Kang Kyong ada di dalam bisa tersebut. Saat Dongso dan kawan-kawan makan malam, ia melihat ada pembunuhan baru, dan yang telah dia bunuh adalah anak sekolah yang dia beri payung lalu. Dengan segera ia mencari Kang Kyong. Setelah mencari tidak menemukannya, Osong memberitahu untuk mengirim 3 orang saja. Karena Kang Kyong sudah tahu kalau dia lagi diburu, di sana Tae-suk sudah siap dengan mobilnya. Sama seperti Dongso, saat Kang Kyong lewat, ia menyadari kalau dia lagi diawasi, langsung aja Kang Kyong tancap gas. Dongso sempat menabraknya, namun Kang Kyong tetap kabur, hingga mobilnya terkepung. Namun Kang Kyong berhasil kabur dengan berlari. Mereka mengejar hingga akhirnya Osong terbunuh saat melawan Kang Kyong. Hingga kesal Dongso, mencarinya sampai di tempat hiburan. Di sana Dongso berhasil mendobrak pintu, hingga menghajar Kang Kyong hingga sekarat. Tae-suk menghubunginya, di mana kau? Dongso menjawab aku telah menangkap Kang Kyong. Langsung menutup teleponnya, karena ia ingin menyiksa Kang Kyong. Setelah menyiksanya Dongso, ingin membunuhnya. Namun Tae-suk menabrak Dongso sehingga ia pingsan, langsung Tae-suk membawanya untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan. Keesokan harinya Dongso melihat, kasino yang ia miliki disita oleh polisi.
sedangkan Taisuk dan pengacaranya bergantian menginterogasi Kang Kyong. Namun mereka kebingungan untuk menghukumnya, karena bukti mereka gak kuat. Pas di pengadilan pengacara polisi hanya memberikan bukti sebuah pisau, namun pengacara Kang Kyong menyangkal. Saat Dong So datang, sebelum pengadilan berlangsung, Taisuk menemui Dong So agar ia bisa membalas dendamnya Oh Song, dengan menyerahkan dirinya, hingga Dong So siap menjadi saksi kejahatan Kang Kyong. 수수 및 은닉. 우리처럼 칼밥 먹고 사는 저 새끼가 맞습니다. Ia memiliki banyak bukti dengan banyak tusukan di tubuhnya, dan sebuah tulisan yang diberikan anak buah Sangdo. Dan luka tusuk di sebelah bahu Kang Kyong, saat dia bertarung kepada Dong So, dengan bukti tersebut Kang Kyong dijatuhkan hukuman mati. Di sana Dong So ditangkap karena melakukan kejahatan mesin kasino ilegal. Dengan kejadian tersebut Taisuk dan kawannya naik jabatan karena berhasil mengungkap pembunuhan berantai. Di mana Dong So ia dipenjara bersama Kang Kyong, di sini ia telah merencanakan itu semua dengan Taisuk, untuk memasukkannya bersama Kang Kyong. Saat Kang Kyong mandi, Dong So membawa tali di tangannya. Ia mengatakan permainan yang sangat menyenangkan, tapi permainan telah usai. Namun psikopat mau dihukum mati, namun Dong So menolaknya. Ia ingin masuk penjara karena ingin menyiksa psikopat tersebut hingga mati, balas dendam yang sangar oleh seorang gangster. Film pun tamat.